Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Didin Channel Tani. Saat ini saya akan melihat ke tanaman pete yang usianya sudah 100 tahun. Ini saya nanti melihat lokasinya. Ini kurang lebih perjalanan dari sini sekitar 1 kiloan. Yuk kita lihat bersama. Mari kita ikuti perjalanan menuju pohon pete yang usianya lebih dari 100 tahun. Perjalanan menuju kebun pete yang usianya sudah 100 tahun, dimana nanti kebun petenya ditanam pada waktu zaman Belanda. Oh, Belanda ya. Zaman Belanda ya. Belanda lah. Ini perjalanan. Pokoknya merdeka lah. Iya. Buku Berarti udah 100 tahun kan ya. sedurunge merdeka kuwi wis ana pete. Ya kurang lebih ya 1910-an lah. Iya ya. Luar Karno lah. Ini perjalanan. Jalannya cukup menanjak juga ini. Butuh tenaga ekstra. Pernah lah di mete kuwi di sendana wedhus kok. Iya. Iya. Waktu itu anu men ya, ya. Pernah pirang gedeng pernah itu pet. Nganti 3 dino kok. Yang dina. 3 gedengan. Petene tuh gede. Aduh, cukup nafas juga ini. Satu mana nanti? Iya. Wait. Oh iya. Ya, yuk saya jalan ke pohon pete yang 100 tahun usianya. Ini boleh apa pakai? Yang anak mandatin. Apa itu? Nanti itu merintah tuh. Iya. Iya. Untuk benar itu. Oke. Nah ini sudah nyampe ke pohon teh yang usianya 100 tahun lebih. Ini petenya besar sekali.
Ini pohon petenya dilihat, si kelilingnya memang besar sekali. Itu rindang sekali, itu rindang sekali pohon petenya. Besar sekali pohon petenya ini. Pohon pete terbesar di Kedaung. Ini saya berada di perkebunan kopi yang ada pohon petenya, di mana pohon pete tersebut usianya sudah 100 tahun. Konon kabarnya dari yang punya lahan itu ditanam sekitar tahun 1920-an. Nanti akan saya tanya-tanya kepada pemiliknya atau yang memahami pohon pete ini, usianya berapa, terus kira-kira menghasilkan berapa gedeng. Kalau ukuran secara umum sih kiloan ya, tapi ini kalau di sini biasanya ukurannya gedeng atau geges. Nanti kita tanya-tanya langsung dengan petaninya. Yuk kita. Ini pohon pete yang usianya sudah hampir 100 tahun, bahkan 100 tahun. Memang cabangnya juga banyak sekali ini. Wah, tinggi sekali, ukurannya mungkin sekitar hampir 50-an meter sampai ujung sana. Ini pemiliknya Bapak Dakri, ini pemilik pohon petenya. Ini juga petani-petaninya, petani sebelah ini juga tahu seluk-beluk pohon pete ini. Nanamnya saja juga tidak tahu. Nanti saya tanyakan langsung kepada Pak Nasib dengan Pak Saja. Ini orangnya kebetulan di sini nih, lagi nungguin pohon petenya. Pak, ini pohon pete ini kira-kira ditanam tahun berapa, Pak? Sekitaran dari pengetahuan saya dulu, waktu saya pernah tanya kepada Mbah dan Buyut saya, itu tahun 1920-an. Waktu penjajahan Belanda ini sudah ada pohon pete. Oh, itu udah lama sekali ya, benar-benar. Iya, pantas ini yang petenya aja ukurannya sampai 3 orang itu enggak, iya. enggak Coba pakai tangan kira-kira 3 orang nih. 3 orang itu udah nggak nyampe, berarti kan hitungannya lebih dari 3 meter ini ya, pantesan. Kurang lebih 4 meteran. Kurang lebih 4 meteran. Ya pantesan ya, diameternya aja berarti kan besar sekali. Nah, ini kalau pas panen ya, Pak ya. Kira-kira sampai berapa ini, Pak, gedeng, Pak? Dulu waktu si pemiliknya itu ada ya. Iya. Waktu panenan pernah di Ini pemiliknya. disembelihin kambing. Disembelihin kambing, disembelihin kambing. Ya hampir 500 ikat. Kalau satu ikat itu isinya 20 keris. 20 keris. 500 ikat berarti kan hampir 1000 keris. 500 ikat kan satu ikat 20. 20 ya. Berarti kan bisa kasih mati. Boleh dikata ya banyak lah. Banyak ya. Banyak. Iya, dulu katanya pernah 3 hari nggak selesai metiknya, betul ya, Pak ya? Diambil sama 3 orang itu belum selesai. Ya pantas, pohonnya juga besar seperti ini, buahnya juga banyak sekali ya. Ini memang pohon pete terbesar di area ini. Dimana kebun kopi ini di sini kan luasnya, tinggal Belanda ya, itu luasnya sekitar 60-an hektar yang kompleks ini ya. Sampai ke sana ya sekitar ratusan hektar. Ini usia hampir 100 lebih, dan juga ini namanya petenya pete gobang, Pak. Pete gobang, jadi lebar, itu panjang, bijinya juga semacam biji jengkol. Oh,
dinamain petai gobang Iya, karena petai gobang. karena petainya panjang. Panjang tuh itu bijinya gede-gede sama jengkol. Oh, bijinya besar-besar kayak jengkol, petai gobang. Jengkol, ya. Oh, iya iya iya. Pak, petainya udah tua, Pak, petainya udah tua. Ini besar sekali petainya. Wah, dilihat aja susah nih, nggak kelihatan semua. Terlalu besarnya pohon petai ini. Sampai orang berhadapan berdua aja tangannya dipegang nggak nyampe. Nah, besar sekali petainya ya. Pohon petai terbesar di Kelurahan Matrut, bahkan di Kabupaten Brebes ya, kan nggak ada lagi ya. Nah, ya, cuma pohon-pohon petai ini besar sekali itu atasnya. Di sebagian ada yang sudah mulai rapuh mengering ya karena terlalu tuanya. Dihitung kerisan itu kan ada 5.000 kerisan. 5.000 keris. Iya. Keris itu berarti apa ya? Satu lenjer ya? Iya, satu lenjer. Oh ya, kalau di sini orang nyebutnya kerisan ya. Iya. Kerisan. Itu kalau dihitung 500 ikat, satu ikat kan berarti 20. 20. Ya. Malah 100.000. 100.000. Anu 10.000. Segedeng di sini 20. Segedeng iya, segedeng Segedeng 20. 20. 20 Terus kali 500. kali 500. Iya. Berarti kan 1.000 ya. hampir 10.000. 10.000 keris. 10.000. Coba bayangkan itu. Anu untek 10.000 Untai ya. Coba bayangkan satu pohon bisa 10.000 untai. Bayangkan satu kerisnya saja umpama dibikin 3.000 rupiah. Kalau satu keris 3.000 rupiah kali Berarti kali 10.000. 10.000 ya. No, udah dihitung berapa? Ya. Ini satu pohon. Kalau 100 pohon, 10 pohon aja udah besar sekali. Memang di sini untuk petai itu bukan tanaman yang utama, cuma ini tanaman yang utamanya adalah kebun kopi dan tanaman melinjo itu yang utama. Pohon petai biasanya di sela-sela tanaman yang lainnya. Ini juga ada tanaman kapulaga juga. Di sini rata-rata petani bertanam dengan sistem tumpang sari, jadi tidak mengandalkan satu pohon tapi beberapa pohon. Intinya kalau salah satu tidak menghasilkan dan yang lainnya ada yang menghasilkan. Ya, terima kasih. Tadi saya sudah bincang-bincang dengan petani langsung masalah kebun petai yang tadi telah kita lihat bersama, yang usianya 100 tahun ya, yang ditanam sekitar tahun 1920-an. Kita sudah tahu banyak penghasilannya berapa, bahkan panennya sampai bersih 3 harian belum selesai. Ini karena terlalu besarnya, terlalu banyaknya, terlalu lebatnya sehingga panennya tidak cukup 1 hari. Dan biasanya musim petai ini setelah beberapa bulan tidak hujan itu biasanya baru berbuah. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon pada rekan-rekan sahabat tani semuanya untuk like, subscribe, dan komennya agar video-video kami bisa berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.